warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang berhormat pengasuh Pondok Pesantren Pak Buddha, Ibu Nyai Tri Rahmiyati, kepada yang berhormat Ustaz-Ustazah yang kami harap ambil berat ilmunya, yang kami hormati para dewan juri, dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang senasib dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di madrasah yang insya Allah berbarakah ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu ini. Berdirinya saya di sini hanyalah untuk bercerita tentang syukur menambah nikmat. Pada zaman dulu, pada suatu hari ada seorang yang sangat miskin. Dia datang kepada Nabi Musa dengan pakaian yang compang-camping, lesuh dan berdebu. Orang miskin pun bertanya, "Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan pada Allah permohonanku agar Allah menjadikan aku orang kaya." Nabi Musa pun hanya tersenyum dan berkata, "Saudaraku, banyak-banyaklah bersyukur." Tapi ternyata si miskin pun agak terkejut dan kesal kepada Nabi Musa. Si miskin pun bertanya lagi, "Loh, bagaimana aku bisa banyak bersyukur? Aku makan pun masih jarang, dan pakaian yang kugunakan hanya satu lembar. Bagaimana aku bisa bersyukur?" Akhirnya si miskin pun pulang tanpa mendapatkan apa yang ia inginkan. Beberapa menit kemudian datanglah orang yang sangat kaya. Dia datang kepada Nabi Musa dan bertanya, "Wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah. Aku mohon aku dijadikan sebagai orang yang miskin. Karena terkadang ku merasa terganggu atas harta yang aku miliki." Nabi Musa pun tersenyum dan menjawab, "Wahai saudaraku, kalau begitu janganlah bersyukur kepada Allah." Orang kaya pun menjawab, "Loh, bagaimana tidak bersyukur? Allah telah memberi mata kepadaku sehingga aku bisa melihat. Allah memberi telinga kepadaku sehingga aku bisa mendengar. Dan Allah memberi kedua tangan kepadaku sehingga aku bisa bekerja. Bagaimana aku tidak bersyukur?" Tidak lama kemudian si kaya pun pergi. Dan kemudian Allah malah semakin menambahkan rahmat dan rizkinya kepada orang kaya tersebut dan mengambil nikmat dari orang miskin tersebut, sehingga orang miskin tersebut tidak mempunyai pakaian sama sekali. Nah, dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu kunci mendapatkan limpah kekayaan dari Allah adalah bersyukur atas semua nikmat Allah, sekecil apapun yang kita dapat. Manusia terkadang hanya bisa memahami bahwa rezeki yang Allah berikan hanya berbentuk materi, seperti uang, rumah, mobil, dan lain-lain. Padahal semua yang kita rasakan adalah nikmat dan rezeki dari Allah. Manusia terkadang lupa nikmat sehat yang dirasakan oleh kita semua, oleh keluarga kita. Kita mendapatkan anak-anak yang soleh, kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, itu adalah sebuah kenikmatan. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Menurut Muhammad Quraisy, cara mensyukuri nikmat itu ada 3 titik. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Syukur dengan hati menggambarkan manusia atau untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan.
tanpa keberatan atau menggerutu bahasa Jawanya. Yang kedua yaitu dengan lidah, yaitu dengan mengakui, memuji pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan, yaitu kita memanfaatkan anugerah, memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Misal, kita diberi kesehatan, kita harus bisa memanfaatkan kesehatan kita untuk bekerja, untuk belajar, untuk menuntut ilmu atau yang lainnya. Allah berjanji dalam firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Dan jika kalian mengkufuri nikmatnya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, seseorang hamba yang belum merasakan tambahan nikmat dari Allah, kita itu harus introspeksi diri. Mungkin rasa syukur yang kita miliki selama ini hanya sebatas lisan belaka. Kita mengucapkan alhamdulillah, tapi apa? Sementara hati dan perbuatan kita belum mensyukurinya. Seperti syair di bawah ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ni akhirat ora ana coklat, ora ana jus alpukat, manso dinai nikmat, nikmat sehat dan nikmat kontra. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak ibu muslimat, kakak ansor adik fatayat, syukurono atas nikmat, ojo dadi wong kufur nikmat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kiranya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.